Jumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Iva Mawada, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Lumajang. Saya ditemani oleh Ibu Siti Rohaina, guru bahasa Indonesia yang pada pertemuan lalu saya observasi di Brunei. Kemudian ada Ibu Eko Pujian Dayani, beliau pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eko, Bu Rena, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Rena terkait kegiatan observasi yang sudah kita lakukan di kelas. Hari ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan pada pertemuan lalu. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Rena terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan? Baik, Bu Iva. Perasaan saya selama melakukan observasi di kelas yang didampingi oleh Bu Iva kemarin, alhamdulillah ya, bisa bernafas lega. Karena apa? Biasanya saya hanya bersama dengan anak-anak yang lebih rileks. Sekarang didampingi oleh seorang guru yang cantik yaitu Bu Iva untuk mengobservasi saya. Tapi dengan seperti itu nanti saya tahu bagaimana perkembangan dari pembelajaran saya pada saat ini. Dan nantinya akan terbiasa ya Bu Rena. Dari yang sudah dilakukan kemarin Bu Rena, mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bu Rena lakukan ataupun tahapan pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan lalu. Ya, untuk area pengembangan tentunya saya akan melaksanakan pembelajaran secara yang sudah dilakukan kemarin dan keterampilan. Dan sesuai dengan apa yang tertera pada tujuan pembelajaran pada saat itu. Ya, untuk pengetahuannya, anak-anak ini mengidentifikasi sistematika atau struktur karya ilmiah. Kemudian yang kedua, anak-anak ini mengidentifikasi kaidah kebahasaan karya ilmiah. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya, anak-anak mencoba berusaha menyusun kerangka karya ilmiah. Baik. Dari yang sudah dilakukan Bu Rena, sejauh mana keberhasilan atau tingkat kesuksesan dari area pengembangan yang sudah dilakukan? Menurut saya untuk keberhasilan itu tergantung setiap relatif. Setiap pengajar. Kalau menurut saya terkait dengan apa tujuan yang saya utarakan tadi, menurut saya berhasil Bu Iva, meskipun toh tidak sempurna 100%. Anak-anak sudah bisa mengidentifikasi struktur dan sistematikanya, kemudian mengidentifikasi kaidah kebahasaan karya ilmiah, serta mencoba untuk menyusun karya ilmiah yang sudah ditentukan. Alhamdulillah ya. Dari yang sudah dilakukan, apakah ada kendala di proses pembelajaran yang dilakukan Bu Rena? Terkait dengan kendala Bu Iva, pasti semua guru itu pasti ada kendala. Tapi ini alasan klasik Bu Iva. Ya, alasan klasiknya anak-anak itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah ini memangnya ada yang jomblang. Iya, ada yang hanya sekedar titip nama saja, ya gitu kan. Namun mereka itu mencoba berusaha semaksimal mungkin memahami apa karakter dari pembelajaran pada saat ini. Kendalanya ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah ini anak-anak sepertinya insecure untuk mau mengungkapkan ini masih takut-takut bagaimana. Ya, kendala yang dihadapi sebenarnya kan kendala klasik ya Bu Rena. Adakah rencana perbaikan atau strategi yang ingin dikembangkan Bu Rena untuk mengatasi kendala yang terjadi tadi?
memang sementara ini yang saya lihat dalam pembelajaran bahasa Indonesia kan pasti membaca. Literasi. Iya, literasi. Nah, literasi anak-anak ini kurang. Ya. Saya berpikiran bahwa literasi ini kalau memangnya tidak dipaksa, tidak akan bisa dilaksanakan. Sehingga anak-anak ini nanti ke depannya dibudayakan untuk membaca setiap kali, khususnya nanti pelajaran bahasa Indonesia, apa yang dibaca, kemudian mereka rangkum sesuai dengan kemampuannya, dan nanti tidak hanya dirangkum saja, tapi juga ditunjukkan kepada orang tua untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa mereka sudah melaksanakan literasi. Jadi untuk ada kendala keaktifan ya Bu Rena ya, yang pertama. Jadi ada yang aktif, ada yang ikut-ikutan atau kurang aktif ya. Kemudian yang kedua ini terkait ada kendala yang kedua itu literasi. Jadi untuk yang literasi tadi Bu Rena sudah mencoba perbaikan, adanya tugas tambahan untuk melakukan kegiatan membaca, kemudian diminta untuk merangkum yang ditandatangani orang tua. Nah, untuk yang ketidakaktifan tadi Bu Rena, ya itu Bu Iva, awalnya memang dari literasi itu. Kalau memangnya anak tidak mau membaca, pastinya tidak paham apa yang diinginkan, sehingga nantinya anak ini ya tidak hanya dari guru saja, tapi juga dari teman nanti akan memberikan motivasi untuk mau membaca. Jadi tidak pasif saja ya Bu. Jadi yang saya tangkap ini ke motivasi teman untuk mengaktifkan teman lainnya dalam kelompok, sehingga yang aktif tidak itu saja. Seperti itu ya Bu Rena. Nah, dari rencana yang sudah disusun Bu Rena tadi itu, kapan mau di action atau diterapkan, diimplementasikan di kelas? Kalau dalam bahasa Indonesia Bu Iva, namanya saja membaca Bu Iva. Insya Allah setiap jadwal pembelajaran itu nanti akan ada tindak lanjut dengan adanya literasi ini. Setiap pertemuan pasti ada tindakan yang membudayakan anak-anak itu berliterasi. Jadi ini untuk pertemuan selanjutnya sudah akan mulai ya Bu Rena untuk perbaikan ini dilakukan. Insya Allah. Terima kasih Bu Rena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga proses rencana perbaikan ini nanti berjalan lancar. Saya akan menunggu cerita Bu Rena selanjutnya dari yang sudah diterapkan di kelas untuk perbaikan dari kendala yang terjadi. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Eko Pinici untuk memberikan umpan balik. Terima kasih dari kegiatan percakapan yang Bu Iva dan Bu Rena lakukan. Alhamdulillah sudah bagus. Bu Rena sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ada di kelas. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajaran di kelas semakin baik, semakin menyenangkan, dan program literasinya juga bisa sukses sekali. Terima kasih Bu. Demikian kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eko, Bu Rena.